Nah, kita masuk lagi ke ini ya, bahasan selanjutnya, sila keempat. Saya besarkan dulu. Nah, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan hikmat? Nah, beda ya, hikmat sama hikmah itu beda. Nah, di sini hikmat ini berarti hasil daripada musyawarah itu bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Di kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, jadi kebijaksana itu mengandung kebenaran dan keadilan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dalam melakukan musyawarah itu hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, menjunjung kebenaran dan keadilan. Di sini permusyawaratan atau perwakilan. Maksud perwakilan itu gimana? Diwakilkan. Contoh misalnya anggota DPR. Anggota DPR ini kan mewakili rakyat Indonesia. Nah, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Jadi dalam melakukan musyawarah itu harus menjunjung asas musyawarah, menghargai pendapat setiap orang, tidak menganggap remeh pendapat seseorang. Jadi semua itu dihargai sama gitu. Terus menjunjung asas kekeluargaan. Jadi tidak memaksa gitu ya. Namanya musyawarah bukan memaksa ya. Gitu. Selanjutnya, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Seperti kita telah ketahui bahwa cita-cita negara kita itu kan mendirikan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi kalau misalnya karakteristik daripada Pancasila sila kelima itu pasti ada kata ekonominya, ada kata kemakmurannya gitu. Begitu ya. Terus selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi ini contohnya ya. Sila pertama, contoh pengamalannya adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus toleransi antar umat beragama. Jadi di sini kalau ada kata Tuhan, terus ada kata agama, itu pasti pengamalan sila pertama. Terus sila kedua, di sini dicontohkan membantu korban bencana alam, berani membela kebenaran dan keadilannya, ada kata adil. Jadi bedain sila yang kedua sama sila yang kelima. Kalau keadilan lebih kepada menghargai manusia, sesama manusia, menghargai harkat martabat manusia, itu berarti pengamalan daripada sila yang kedua. Terus ini kan membantu korban bencana alam, jelas itu kan kemanusiaan gitu. Terus sila yang ketiga yaitu cinta tanah air dan bangsa, rela berkorban demi bangsa dan negara. Jadi sila ketiga ini pasti ada yang kan menjunjung persatuan ya, persatuan Indonesia. Jadi ada cinta tanah air, pasti sila ketiga. Terus rela berkorban demi bangsa dan negara. Terus selanjutnya sila keempat, menghargai pendapat orang lain, melaksanakan hasil keputusan musyawarah, itu pasti sila yang keempat. Makanya yang berkaitan dengan pendapat, berkaitan dengan musyawarah, itu pengamalan sila keempat. Selanjutnya adalah sila kelima, hemat dan hidup sederhana, menghargai hasil karya orang lain, itu adalah pengamalan sila kelima. Perlu kalian tahu bahwa sila pertama ini menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Jadi utamanya itu adalah sila yang pertama. Jadi contoh misalnya, kalau misalnya kita sudah taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, otomatis kita akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Manusia yang adil dan beradab pasti menjunjung namanya persatuan. Nah, ketika menjunjung persatuan, pasti dalam segala sesuatu kalau ada permasalahan itu pasti bermusyawarah gitu kan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan selanjutnya ketika sila ke-1, kedua, ketiga, keempat ini sudah terlaksana dengan baik, barulah pasti kita akan menjadi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur gitu ya, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
di sini kalian selanjutnya buka dan pelajari buku paket PPKN kelas 8 halaman 15 sampai 17. Di situ ada butir pengamalan Pancasila. Kalian tinggal baca aja ya sila dari butir Pancasila sila pertama sampai sila yang ke-5 gitu. Itu bisa kalian pelajari, karakteristiknya pasti kalian oh iya gitu. Kalian teliti satu-satu per butir-butirnya ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh video. Ini hasil karya dari kakak kelas kalian ya. 2 tahun di atas kalian sekarang udah lulus. Nah, kita putar. So energetic. Feeling so energetic. Ada yang pedas, ada yang tidak. Ini contoh pengamalan sila keempat ya. Hari Selasa terlalu banyak laki-laki dan hari Kamis terlalu banyak perempuan. Oke, tuker ini dengan ini. Sehingga semuanya sudah ada di daftar tuker. Jadi mari kita berbicara pada yang lain. Nah, demikian ya. Itu contohnya daripada jadi video tersebut butir pengamalan Pancasila, lalu contoh pengamalannya itu bagaimana. Nah, di sini bila ada pertanyaan berkaitan dengan materi ataupun ada yang belum dimengerti, harap ditanyakan langsung ke komentar Google Classroom, nanti Ibu akan menjawabnya gitu. Jadi kalau misalnya ini apa sih gitu, kalian ada yang belum paham atau ada pertanyaan gitu, kalian tulis saja di kolom komentar gitu di Google Classroom, nanti Ibu akan langsung membalasnya gitu. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya untuk pertemuan ini di pertemuan ketiga gitu. Mohon maaf kalau belum bisa tatap muka secara langsung gitu, karena